Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kembali saya akan memberikan rekomendasi saham untuk minggu depan ya, periode tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 2023. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Ya, hampir kayak minggu bulan ini saya nggak terlalu aktif di YouTube ya. Karena memang ada beberapa kesibukan yang nggak bisa buat konten gitu. Tapi ya, rekomendasi selalu diberikan setiap hari. Kalau kalian join di Telegram channel kita, itu biasa kita kirim ya beberapa saham yang menarik sebelum market buka. Jadi silahkan join aja di Telegram channel kita, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian mau join trading lebih intens lagi bareng sama saya, bisa trading setiap hari ya, dapat rekomendasi saham setiap hari, saham menu pagi, menu sore, dan juga saham menu swing. Itu kalian bisa join aja ke Traderstock Premium. Kalian join jadi membership, registrasi, melakukan pembayaran administrasi satu kali, dan kalian akan bisa menikmati masa aktif untuk selamanya, seumur hidup kalian gitu. Jadi itu akan lebih hemat ya. Oke, balik ke videonya langsung aja ya. Kita sebelumnya akan bahas pergerakan indeks yang terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat pergerakan marketnya sendiri ya, IHSG selama Juli ini hampir habis ya sebenarnya, cuma satu hari lagi nih, Senin. Ya, anggaplah udah mau habis. Juli ini ya indeks naik plus 3,58%. Cukup signifikan sekali dibanding bulan sebelumnya, Juni itu hanya naik 0,43. Jadi gimana porto kalian, porto teman-teman, apakah ikut growth naik di atas indeks? Yang naik indeks aja naik 3, plus 3, 3, berapa tadi, 3,5%-an. Nah, kalau performa kalian jauh di bawah indeks atau portonya malah minus, berarti ada yang salah dari trading kalian. Kalau misalkan porto kalian growth naik di atas indeks, indeksnya naik 5%, tapi porto kalian naik 10%, bahkan 15%, itu bagus. Itu sangat bagus. Memang harusnya seperti itu. Indeksnya naik kok porto kalian turun gitu. Itu ada yang salah berarti dalam pemilihan sahamnya. Nah, itu mungkin coba dievaluasi ya, apa yang salah dari pemilihan saham yang kalian beli seperti itu. Oke. Kalau kita berkaca dari awal, dari akhir-akhir Juni ya, dari tanggal 20-an. Nah, ini Juni udah naiknya lumayan signifikan banget gitu. Ya, dari gambar-gambar sebelumnya indeks nggak pernah saya hapus gambarnya ya. Di sini ada head and shoulder, lalu di bawah ada inverted head and shoulder. Dari sebelum jadinya pun saya udah feeling ini akan membentuk inverted head and shoulder, dan bener aja ketika ada kapan ya, ketika 11 Juli di sini ya, 11 Juli di breakout dan konfirmasi di situ ya, terjadi pola reversal. Makanya ketika breakout udah naiknya lumayan. Nah, memang indeks ini udah nggak murah lagi sebenarnya. Ini udah berada di resist kuat ya, area 6950 sampai 7000. Beberapa kali dari awal dari Desember ya, indeks kita sideways area sini, area 6000 ya, 7000 lah ya, sampai 6500, sideways range yang cukup lebar di area sini. Jadi memang indeks overall secara keseluruhan ya nggak kemana-mana gitu ya. Kalian lihat, nah di sini turun ya, naik lagi ke resisten, terus turun lagi 6500, coba break lagi 7000 nggak kuat, turun lagi 6500, naik lagi ke 7000 nggak kuat. Ya gini aja bolak-balik. Nah, ini kuat atau enggak? Kalau nggak kuat ya potensi nanti ya balik lagi ke 6500 nya seperti itu. Walau memang turunnya ya nggak langsung turun gitu ya, bertahap gitu, berproses. Nah, bagusnya kalau memang ini bisa di break nih. Kalau bisa di break, apalagi sekarang kan udah musim laporan keuangan kuartal 2 ya. Beberapa big bank bagus, BMRI-nya TH kemarin juga bagus. Nah, jadi kinerja solid. Nah, ini semoga kita harap bisa mendongkrak ya indeks kita gitu. Nah, kemarin sempat koreksi ya, wajar saja. Memang karena indeksnya udah di mana? Indeks sudah berada di posisi area resistennya ya. Beberapa kali memang ini terjadi area resisten yang cukup kuat ya. Indeks tertahan. Nah, pas di sini saya buat area support terdekatnya di area 68 nih, 6850. Dan ya kemarin Jumat ditutup ya, memang dari pagi sempat minus ya, tapi menjelang sesi 2, menjelang akhir sesi market itu malah ditarik gitu, ada tarikan yang lumayan cukup bagus jadi buat indeksnya sendiri. Nah, ini menarik nih. Jadi ya kita harapkan dia bisa, mungkin secara short termnya
akan bermain dulu di area 6850 sampai area 7000-nya itu sendiri. Tinggal kita lihat nih, kalau 7000-nya bisa di breakout, nah itu bagus, bisa lanjut. Atau kalau nggak kuat, 6850-nya nggak kuat, ya otomatis bisa aja dia balik lagi ke 6750. Nah itu terminal untuk indeks sendiri seperti itu ya. Jadi ya dia bisa kalian atur sendirilah, karena berhubung indeksnya juga sudah di resisten. Oke, kita langsung aja masuk ke rekomendasi sahamnya ya. Rekomendasi saham yang pertama tuh ada, nah, dari air minum Cleo ya. Nah, ini kalian cukup menarik sebenarnya. Nah, kalau kalian melihat di sini ya pergerakan di sini downtrend ya. Downtrend. Nah, dia mulai melandai sideways. Akhirnya dia berhasil reversal. Nah, ketika reversal dia selalu membuat higher high dan higher low ya. Higher high, higher low, higher high lagi, higher low. Nah, ini udah buat higher high lagi. Nah, ini kita harapkan dia masih koreksi sehat gitu. Jadi kemarin dia sempat minus hampir 5%-an gitu ya, 5-6%, tapi sampai closing dia hanya minus 0,75%. Nah, shadow di bawah cukup panjang, menandakan apa? Ya memang tekanan buyer di bawah, berarti ini cukup dominan sekali gitu, cukup besar gitu, area-area demand sini cukup banyak pembelinya. Nah, ini makanya menarik. Secara struktur market ya, ini masih uptrend. Ya, ini masih uptrend. Nah, bisa dilihat ini ada pola ascending ya, mungkin ya mirip-mirip ascending triangle, akhirnya di breakout. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, untuk Cleo sendiri kalau kita buat trading plan ya, kita buat trading plan dari low kemarin dia closing di 665 ya. 665 kita buat area stop lossnya dulu ya, stop loss yang agak lebar 620 ya. 620 stop loss Cleo, boleh entry dari 665 sampai kalau dia turun ke bawah 645 oke kayaknya. Kemarin dia low-nya sampai 630 malah. Ya 630, 640 oke lah ya, 660 sampai 640. Area buy Cleo gitu. Biasanya kalau udah buat shadow panjang kayak gini ini menarik gitu. Bisa aja Senin nggak dikasih koreksi lanjut, tapi bisa juga lanjut koreksi ya, tinggal selama di area buy itu boleh dimanfaatin untuk buy. Kita cek area resistennya, area mana ya, resistennya 700 sih oke lah ya, 690 lah ya, 2 tick di bawahnya 690 target pertama. Lalu target 2 kita lihat kalau ke puncak sini selama 1 minggu kira-kira 15% kayaknya, 1 minggu nggak kejangkau 730 kayaknya. Oke. Resisten kedua 730. Nah, itu dia trading plan untuk Cleo ya. Nah, semoga kita harapkan dia bisa, ya syukur-syukur kita bisa dikasih murah, tapi kalau nggak juga ya nggak apa-apa, yang penting dia bisa sampai target, karena secara struktur market ini masih menarik gitu untuk Cleo sendiri. Next, saham yang kedua dari nah, ini ada Harum. Ya, Harum menarik. Menariknya kenapa? Oke, dia kelihatan ya. Secara tren, kalau trennya sebenarnya ya dia turun ya. Dari lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini udah nggak buat lagi nih. Udah nggak buat lower low, nah malah dia buat higher high, higher high, higher low, higher high lagi. Nah, ini menarik, berarti menandakan bahwa dia udah reversal nih, udah perubahan tren gitu ya, udah berganti dari yang sebelum downtrend menjadi uptrend. Nah, di sini sebenarnya ada pola inverted dan shoulder, di mana waktu itu kita sempat ambil ya, kita pribadi. Nah, di Trader Stock Premium kita sempat ambil di area sini nih untuk Harum. Jadi di area sini kita rekomendasiin, pas langsung naik gitu, udah sampai target kedua kita di sini. Nah, ternyata waktu itu turun ya, kita udah nggak ada barang posisi, ternyata dia malah berhasil break lagi nih. Nah, ini menarik ya. Menariknya, nah kalau kita buat satu area resistennya ya, sebelumnya kan ini area resisten di breakout. Nah, ini menarik gitu ya, berarti resistennya berhasil menjadi support. Nah, ini candlesticknya juga bagus ya, sama kayak Cleo, tapi ini lebih bagus lagi karena apa? Karena ini ditutupnya closingnya hijau gitu, yang awalnya sempat minus hampir berapa persen nih. Kalau kita cek dari opening aja dia minusnya, turunnya hampir 2,7%, nggak terlalu dalam ya. Cleo itu hampir 5%,
terus menyisakan 0,5% itu bagus ya. Ini juga nggak terlalu buruk banget, jadi masih menarik gitu, masih bagus. Oke, kita langsung aja ya. Pas stop lossnya mungkin di bawah sini aja ya, 1580, 1570 untuk stop loss Harum. Entry area dari closing dia di berapa? Closing 1670, 1620, 1610, oke. 1610 ya. 1670 sampai 1610. Sampai 1610. Nah, lalu kita lihat TP1 ya, area-area resistennya kita cek kira-kira di mana. Nah, di sini ada satu resisten nih, 1745 ya. Oke, TP1 1745, lalu TP2 1820 ya. Untuk Harum TP2 1820. Oke, itu trading plan untuk Harum. Next, saham yang selanjutnya yang ketiga itu ada Ken. Ya, Ken cukup menarik ya, sama masih uptrend gitu. Mana sebelumnya di sini kalau kita lihat secara tren semua downtrend ya. Lower high, lower low, lower high. Terus nah di sini mulai konsolidasi sideways, akhirnya dia ngebuat higher high ngebreak nih. Higher low, nah ini buat higher high lagi. Kayak gitu. Nah, ini menarik. Nah, menarik kalau kita buat trendline-nya sendiri ya. Untuk Ken-nya masih uptrend. Nah, ini masih uptrend. Kemarin sebenarnya sempat breakout ya. Ini kelihatan kalau kalian lihat short term-nya nih. Area 800 ini kuat banget. Nah, area 800 ini kuat banget, akhirnya di breakout. Ya, 800 beberapa kali di sini, berapa candle, karena waktu itu kita pegang ya di trade stock premium. Ini kan ini udah jadi menusuin kita. Kita buy di area 760 sampai 770. Nah, waktu itu agak cukup lama ya kita ngehold, hampir sekitar 1 sampai 2 minggu waktu itu ngehold Ken. Akhirnya di breakout juga di sini udah sampai target kita jualan. Nah, ini menarik lagi nih karena udah mulai deket trendline-nya ya. Jadi masih menarik, kita harapin dia mantul bisa rebound area sini. Nah, ini area supportnya kalau kita gambar. Nah, dia balik lagi ke sini 7. Nah, ini menarik nih. Ya, jadi masih bagus. Ya, kalau kita kemarin yang buy on breakout, harusnya ini udah pada udah minus 4% ya. Nah, ini kita lebih hemat nih, bisa masuk dengan lebih low risk gitu ya. Oke, Ken sendiri kalau kita buat trading plan dia closing di 790 ya. 790, 765, 765, 7 cut lossnya 755 aja ya. Cut loss Ken 755. Kita buat area entry-nya 755. Dia closing 790 sampai 770 kok, oke. 790 sampai 770. Area buy, lalu TP1. Itu pakai yang kemarin aja nih 830. Ya, R1-nya 830. Nah, di sini 830 dan R2 di mana? R2-nya kita cari. Resisten kedua di puncak sini lah ya. Wah, ini hampir 11%. Tapi area sini aja nih 870. Nah, untuk kayaknya R1 kita revisi ya, satu tick di bawahnya aja 825. Nah, R1 825, R2 870. Nah, itu trading plan untuk saham Ken. Jadi itu aja ya 3 rekomendasi kita untuk minggu depan. Sekali lagi ini disclaimer on, silahkan dianalisa ulang kalau merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Buat kalian yang mau dapat rekomendasi sama menarik lainnya, silahkan join aja di Telegram channel kita ya, linknya ada di deskripsi. Itu silahkan join gratis, kalian bisa dapetin info market, review emiten, dan juga rekomendasi saham setiap harinya di sana. Oke,
Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan di like kalau kalian suka, di dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.